Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Banyak Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kondisinya lagi baik-baik saja. Ya. Nah, sedang mendengar ya Pak ya. Hari ini kita akan membahas rencana pembelajaran Bapak. Apakah tujuan pembelajaran pertemuan hari ini Pak? Sesuai dari rencana pembelajaran yang saya sudah buat dan sudah upload di PMN UKS. Jadi untuk supervisi kali ini tujuan pembelajaran saya itu yang pertama memahami konsep jurnal umum dan fungsi kolomnya. Yang kedua mengaplikasikan dengan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dari studi kasus. Dan yang ketiga UKS itu merefleksi dengan membandingkan hasil kerja kelompok dan menemukan kesalahan pencatatan. Oke, mantap Pak ya. Kalau mendengarkan dari apa yang Bapak sampaikan itu sudah mengarah ke pembelajaran mendalam yang baru ini terlaksana di sekolah kita ya. Kemudian strategi apa yang Bapak akan terapkan? Kali ini untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan UKS, saya akan menggunakan model problem based learning, di mana siswa itu dapat belajar secara aktif dan ini buktikan mereka akan diberi bukti transaksi nyata, lalu mengelompokkan akun dan membuat jurnal. Terus kira-kira bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa proses pembelajaran ini akan memudahkan dan ada nikmatnya? Insya Allah saya akan pakai bukti transaksi nyata seperti kwitansi, nota, dan faktur. Siswa nanti akan bermain peran sebagai akuntan di sebuah toko mini. Nah, di akhir nanti mereka akan menempelkan hasil kerja di papan untuk dibandingkan dengan kelompok lain. Mantap ya Pak. Mudah-mudahan artinya apa yang Bapak sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bagaimana Bapak menerapkan cara asesmen? Untuk cara asesmennya UKS, saya akan memakai rubrik yang menilai ketepatan akun, sistematika pencatatan, serta kualitas refleksi dari masing-masing kelompok. Oke, jadi apa yang Bapak tadi sudah sampaikan itu fokus observasi kita kali ini ada keterlibatan siswa dalam interaksi, mengaplikasikan dan merefleksi. Bapak bagaimana Pak? Setuju? Insya Allah setuju, Bu KS. Kalau begitu kita masuk di kelas. Oke Pak. Silakan dulu Pak. Iya, terima kasih banyak. Baik. Bagaimana perasaannya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu KS, setelah menjalani proses supervisi hari ini, yang saya rasakan sangat senang sekali, puas, di mana setidaknya apa yang saya sudah rencanakan beberapa hari ini untuk proses pembelajaran, pengajaran saya, dan inilah yang menjadi itikat saya ingin disupervisi sama Ibu untuk melihat apa yang perlu ditambahkan, terus kekurangan-kekurangan saya dalam proses tadi. Jadi sungguh saya sangat senang sekali Bu KS. Betul sekali Pak. Apa yang Bapak rasakan itu terlihat dari apa yang Bapak sampaikan di dalam kelas tadi. Bagaimana saya mengamati keterlibatan siswa sangat baik. Ya, mereka semua merespon, mereka semua interaktif dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Mereka berdiskusi dan tampak menikmati prosesnya. Ya,
menurut Bapak apa yang paling berhasil? Kalau saya lihat dari proses supervisi tadi, UKS di sesi refleksi di bagian akhir, ya, anak-anak jadi sadar, ya, bahwa kesalahan pencatatan dan kemudian memperbaikinya sendiri itu adalah hal yang penting dari seorang akuntan. Mereka menyadari saya bahwa Iya. itu adalah proses yang sangat Iya. penting dalam pembelajaran. Nah, dalam kira-kira apa yang proses pembelajaran tadi itu kira-kira apa yang menurut Bapak sebagai tantangan? Kalau tantangan tadi UKS sangat banyak sekali. Kita bisa lihat di proses pembelajaran tadi, tapi ada hal yang sangat kelihatan sekali tadi, ya. Tapi kelihatannya cuma sebagian siswa saja sih yang mengalami yang saya lihat tadi. Itu ada beberapa siswa yang memang masih bingung. Bingungnya apa? Itu bingungnya membedakan akun beban kemudian dengan akun utang. Kira-kira apa ada yang bisa Bapak lakukan untuk kedepannya nantinya itu tantangan itu bisa teratasi? Iya, rencana sih di proses supervisi tadi ya sambil berjalan waktu kita sama-sama keluar dari ruangan di UKS untuk menghadapi tantangan itu ya mungkin untuk media pembelajaran itu saya lebih variatifkan gitu ya, otomatis untuk memvariatifkan media pembelajaran itu saya akan melihat profil belajar siswa kita, mungkin dengan media pembelajaran yang berbeda setelah kita petakan sehingga anak-anak itu bisa lebih paham membedakan yang mereka bingungkan. Tapi kalau saya juga bisa menyarankannya karena kebetulan kan sebelum menjadi kepala sekolah itu juga adalah seorang guru akuntansi ya seperti pelajaran yang Bapak ampu. Nah, ada hal yang mungkin bisa Bapak terapkan di kelas yaitu dengan membuat flashcard atau permainan klasifikasi akun sebelum memulai studi kasusnya. Nah, itu akan membuat anak-anak lebih interaktif lagi dan lebih memahami akun-akun yang ada. Itu saya sudah terapkan Pak pada saat saya masih mengajar akuntansi. Ya, apakah Bapak setuju? Sangat setuju sekali. Mungkin dengan menggunakan flashcard ya atau permainan klasifikasi akun, saya yakin anak-anak yang saya ajar tadi UKS itu bisa membuat mereka lebih paham lagi. Apakah masih ada ide kreatif yang bisa Bapak terangkan nantinya? Kalau ide kreatif, insya Allah pasti ada, UKS. Rencana saya ingin membuat simulasi mini di dalam kelas. Jadi kelas itu saya buat simulasi seolah kelas itu adalah perusahaan kecil, perusahaan mini. Nah, dengan kolaborasi di masing-masing kelompok, nanti tentunya mereka akan menentukan peran mereka masing-masing. Ya, ada yang sebagai pemilik usaha dan juga ada yang mencatat transaksi harian selama seminggu. Mantap, luar biasa Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan itu adalah pembelajaran yang sangat bermakna buat anak-anak kita dan tentunya ini akan mempengaruhi niat dan antusias mereka dalam pembelajaran nantinya. Terima kasih banyak UKS. Ya, tadi Pak waktu masuk di kelas ada instrumen yang saya bawa di mana
sebagai pengamatan pada saat pelaksanaan observasi di kelas, dan ini adalah hasilnya. Bapak bisa lihat. Oke. Bagaimana Bapak sepakat dengan hasilnya? Ya, sepakat UKS apa yang ditampilkan di instrumen ini sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan tadi di proses supervisi. Paling tidak saya bisa mengambil banyak pelajaran dari instrumen ini. Salah satunya itu saya akan banyak belajar bahwa ternyata memberi ruang ke anak-anak kita untuk refleksi itu sangat penting. Itu agar siswa memahami kesalahan dalam belajar, dan kemudian mereka mampu untuk memperbaiki dari kesalahan yang mereka dapatkan tadi. Oke, bagus sekali Pak ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bisa sama-sama mengevaluasi lagi setelah Bapak menerapkan ide flashcard dan simulasi mini di perusahaan Pak ya. Iya Bu KS, insya Allah. Dan proses nanti mungkin Bu, untuk persiapan saya di pertemuan berikutnya terkait dengan flashcard, saya juga mungkin memohon bantuan Ibu ya untuk proses pembimbingan nanti, dan saya pun juga akan mengusahakan ya tetap mencari informasi-informasi di MJMP saya terkait dengan saran yang disampaikan oleh Ibu KS tadi tentang flashcard. Jadi harapannya flashcard ini tentunya akan lebih memberikan sesuatu yang maksimal, utamanya dalam simulasi mini perusahaan di pertemuan berikutnya. Dan saya tunggu Pak ya. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah menyampaikan unek-uneknya selama proses pembelajaran.